Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Nimatus Solihah, guru ekonomi dari SMA Bahru Ulum Sekapuk Ujung Pangkah Gresik. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata pada topik kedua kurikulum merdeka dengan judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa maksud atau tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Berikut ini, terdapat salah satu tokoh yang menjadi rujukan dalam proses pengembangan kurikulum. Menurut Tyler, model pengembangan kurikulum rasional lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Selanjutnya yaitu terdapat sintaks model pengembangan kurikulum menurut Ralph Tyler. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan isi pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan proses pengalaman belajar. Dan yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat menjadi pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Singkatnya, kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa sih pentingnya perubahan kurikulum? Dalam dunia pendidikan, keberadaan kurikulum menjadi hal yang sangat penting, karena arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikannya. Dan mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya yaitu dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai dengan lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga terdapat dampak implementasi kurikulum ketika diterapkan dengan benar, yaitu kesiapan siswa dan juga generasi mendatang untuk menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks. Selanjutnya yaitu merupakan bagian dari jalan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas yang tidak bisa dilepaskan dari peran semua elemen pendidikan untuk bergotong royong di dunia pendidikan. Maka, dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak kepada siswa, diperlukan 3 pilar pendidikan, yaitu perlunya peran orang tua, masyarakat, dan juga sekolah. Oleh karena itu, saat merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan siswa sebagai rujukan yang utama. Karena sejatinya, kurikulum dirancang untuk siswa. Agar seluruh kompetensi siswa yang diharapkan kurikulum mampu terwujud, maka semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan anaknya. Kemudian pemerintah daerah dan juga pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan siswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.